Mohon maaf jika di dalam video ini terdapat kurang jelas, karena ada kesalahan teknis dalam pembuatan video. Wait a minute. Who are you? Selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Pak. Ada yang sakit? Ya Pak. Ada. Saya minta satu dari kalian untuk memimpin doa. Teman. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Mulai. Doa selesai. Baik, teman-teman, silakan duduk. Baik, pertama-tama terimalah salam penghormatan dari saya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Singhala Raya, Nah, pada hari ini kita akan membahas materi tentang catur asrama. Baik, yang pertama ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tujuan yang pertama agar siswa dapat mengetahui catur asrama. Apa teman-teman sudah mengetahui catur asrama? Ini dia fungsinya. Terus yang kedua, agar siswa dapat memahami bagian-bagian catur asrama. Dan yang ketiga, agar siswa dapat menerapkan catur asrama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, pengertian catur asrama itu adalah memiliki 4 tingkatan kehidupan atas dasar keharmonisan hidup dalam ajaran agama Hindu. Terdapat 4 bagian di catur asrama ini. Di bawah sistem asrama, kehidupan manusia terbagi menjadi 4. Yang pertama ini adalah Brahmacari, tingkat masa menuntut ilmu yang diawali dengan upacara upanayana dan diakhiri dengan pengakuan dan pemberian samawartana atau ijazah. Nih, ya, kalian ini dalam tahap Brahmacari karena kalian kan sedang menuntut ilmu. Nah, ini dia tahapan kalian. Nah, yang tahapan yang kedua ini adalah Grehasta, tingkat kehidupan berumah tangga. Masa Grehasta ini adalah merupakan tingkatan kedua setelah Brahmacari dalam membentuk atau memasuki masa Grehasta diawali dengan satu upacara yang disebut Wiwaha. Wiwaha Sanskara atau perkawinan yang bermakna sebagai pengesahan secara agama dalam rangka kehidupan rumah tangga atau melanjutkan keturunan, bisa juga menambahkannya dan juga kehidupan sosial lainnya. Yang ketiga ini tahapan hidup Wanaprastha, di mana berkewajiban untuk menjauhkan diri dari nafsu keduniawian. Pada masa ini biasanya hidupnya itu diartikan kepada pengamalan ajaran dharma. Dalam masa ini kewajiban pada keluarga sudah berkurang, melainkan yang mencari atau mendalami hidup yang sebenarnya. Aspirasi ini untuk memperoleh kebebasan moksa dipraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya yang seperti ini para pesilsil yang mengikuti ajaran yang ketiga ini misalnya. Baik, yang keempat, Sannyasa. Nah, ini adalah tingkatan terakhir dari catur asrama. Ketika pengaruh dunia sama sekali lepas atau ya emang menghilangkan semua ikatan itu, mengabdikan dirinya itu terhadap
nilai-nilai dari keutamaan dharma dan hakikat hidup yang benar. Nah, pada tingkatan ini umat Hindu dianjurkan untuk memperbanyak berkunjung ke tempat-tempat suci atau tempat-tempat yang mempunyai hal-hal yang begitulah. Biasanya itu Dharma Yatra, Tirta Yatra, tempat-tempat suci dan seluruh sisa hidup hanya diserahkan kepada Tuhan untuk mencapai moksa. Nah, dari materi tersebut apa ada pertanyaan dari teman-teman? Stop it. Get some help. Oke, apa itu teman? Kenapa umat Hindu harus melaksanakan catur asrama? Oh, tentu saja itu harus. Karena manusia merupakan makhluk yang tumbuh dan melewati berbagai tahapan atau siklus kehidupan. Maka dari itu semua makhluk hidup itu, utamanya lagi manusia, harus wajib melewati keempat tahapan catur asrama ini. Apakah sudah jelas untuk teman-teman? Ya, bagus. Mungkin langsung saja ya video biar kalian melihatnya dan kalian lebih paham tuntas dari video ini. A few moments later. Hai teman-teman, berjumpa kembali dengan kami. Saya Siti dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan bumi pegawai. Catur asrama dalam ajaran agama Hindu. Pengertian catur asrama. Kata catur asrama terdiri dari dua kata, yaitu dari kata catur yang berarti empat dan kata asrama yang berarti empat atau lapangan. Jadi catur asrama ialah empat jenjang kehidupan sesuai dengan tahapan yang dilakukan. Umur dan sifat perilaku manusia. Dalam modal Agastya Parva dan Silakrama ada empat jenjang kehidupan atau asrama yang disebut catur asrama, yaitu 1. Brahmacari, 2. Grahastha, 3. Vanaprastha, dan 4. Bhiksuka. Sekarang kita akan membahas pengertian dari bagian-bagian catur asrama. Brahmacari. Kata Brahmacari berasal dari dua kata, yaitu Brahma yang berarti ilmu pengetahuan dan kata cari yang berarti tingkat laku dalam mencari atau menuntut ilmu pengetahuan. Jadi Brahmacari berarti tingkatan seseorang yang sedang menuntut ilmu pengetahuan. Brahmacari asrama dalam ajaran agama Hindu dibagi menjadi Hasta. Kata Grahastha asrama berasal dari kata Graha yang artinya rumah utama dan kata Sta yang artinya berdiri atau membina. Jadi Grahastha berarti tingkat kehidupan pada waktu membina rumah tangga, yaitu dimulai sejak kawin. Baik, apakah sudah jelas dari penjelasan video di depan? Sudah, Pak.
Saya coba minta satu lagi ya dari kalian untuk menyimpulkan materi di depan. Coba saya minta Eka, tolong simpulkan Kak. Baik, yang dari materi yang Bapak sampaikan dapat saya simpulkan catur asrama atau catur asrama dapat dimulai diartikan sebagai tempat lapangan tingkatan hidup manusia atas dasar komunitas hidup, di mana ada tiap tingkatan kehidupan manusia diwarnai oleh adanya ciri-ciri tugas kewajiban yang berbeda-beda antara satu masa atau asrama dengan masa lainnya, tapi merupakan satuan yang tidak dapat dipisahkan. Ya, dari yang pertama itu Brahmacari, Grihasta, Wanapasa, dan yang terakhirnya yaitu Sannyasa sama. Baik. Terima kasih untuk Eka karena sudah menyimpulkannya. Ya, lumayan paham nggak maksud Eka? Baik, di sini Bapak juga menyimpulkan juga ya. Catur asrama ini mengelompokkan masyarakat atau manusia, terlebih lagi di umat Hindu, berdasarkan tingkatan kerohanian. Catur asrama sering juga dikaitkan dengan jenjang kehidupan. Jenjang kehidupan ini berdasarkan atas tatanan rohani, waktu, umur, dan sifat perilaku manusia. Nah, bagaimana terhadap materi depan? Apakah sudah jelas? Jelas, Pak. Good job. Kalau sudah jelas, saya kasih kalian soal ya untuk kalian kerjakan di rumah. Nanti Bapak kasihkan linknya lewat grup WhatsApp. Nah, ini dia soalnya. Tuh, ada 5 soal ya. Nanti kalian jawab saja langsung di rumah. Nanti Bapak share linknya lewat grup WhatsApp. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan saja pelajaran kita pada siang hari ini. Baik, terima kasih teman-teman atas waktunya untuk hadir hari ini. Tadi kita buka dengan salam Panganjali, kita tutup juga dengan salam Pramasanti. Om Santi 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 Om Santi. Thank you.